Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, ya Jibril, itu orang macam apa? Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan. Orang yang memburuk-burukan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah, makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, Jibril, apa lagi kalau ini? Nah Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya, tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu of tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan. Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya. Diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. Itu tamsil apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet uang kita hari ini, besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya.
Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat, Allah perintah kita puasa, cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat, cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat, tidak cukup cuma sekedar turun ayat, nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan innama masalus sholati fid din kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah, tidak ada orang yang sholat, Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf saudara, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya Pak mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal, mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat, di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu artinya mendirikan sholat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat kelihatan khusyuknya,
Setelah selesai dia sholat, kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana. Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita, masih senyum kita. Dipegangnya kaki, masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala, marah. Namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau? Ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya akan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong, keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah yang sudah di surga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustadz di sini. Semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu. Sombong harta, ibu-ibu, Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga, yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf, orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan dikau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik, di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga yang sebelah meriang.
Enggak dia apa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain. Jam 11 siang lihat tetangga bawa TV berwarna baru. Temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar. Yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama